itu makanya ada pengurangan nilai dari dewan juri ngoten. Ngoten nggih untuk peserta kuliah Wahidiyah. Untuk peserta selanjutnya kami panggil yaitu beliau Ibu Laili Nasiroh dari DPC PSW Jombang Kabupaten Jombang. Kepada kami persilahkan. Iki mau wah keliru aku pilih tak pilih dari nomor keliru aku ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aniyah amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh wal asatid, para hujjah, sesepuh tokoh masyarakat yang saya muliakan, khususnya beliau Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Masruh, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, sekaligus pengasuh pesantren At-Tadib, dan seluruh keluarga besar beliau yang saya muliakan. Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Dr. Anda Tatik Fariha, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah di bidang pembinaan wanita dan kanak-kanak yang saya muliakan. Para segenap panitia penyelenggara pelaksana Wahidiyah Mom and Kids Festival 2024 yang saya taati, hadirin hadirat mujahidina wal mujahidat yang berbahagia. Untuk menyingkat waktu, uraian tasyakur sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pancaran sinar nadhroh beliau ghawthiyada zaman radhiyallahu an, kami makmum kepada pembicara yang terdahulu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengingat sejarah pada tanggal 10 November 1945, di mana para pahlawan telah berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan semangat yang tinggi, perjuangan yang kuat, sehingga mampu dapat sampai pada titik kejayaan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tanpa adanya semangat, tanpa adanya perjuangan yang tinggi, maka tidak akan mungkin Indonesia ini akan merdeka. Begitu pula dengan perjuangan Sholawat Wahidiyah, yang dimana perjuangan Sholawat Wahidiyah ini mengajak umat masyarakat supaya cepat sadar kembali kepada Allah. Tapi bagaimana pejuang-pejuang Sholawat Wahidiyah sekarang ini? Agar berjuang ataukah hanya ikut-ikutan saja? Kalau hanya para pejuang hanya ikut-ikutan saja, para pejuang malas-malas, bagaimana umat masyarakat bisa sadar kembali kepada Allah?
Bagaimana umat masyarakat bisa rukun kalau para pejuang pengamal sholat wahidiyah fanatik dengan yang lain? Maka dari itu hadirin hadirat, mari kita tingkatkan semangat kita dalam perjuangan kesadaran ini dengan menerapkan ajaran beliau mu'allif sholawat wahidiyah yang telah dibimbingan kepada kita semua. Kalau sudah sadar, otomatis nanti akan tercermin akhlak pada diri seseorang. Karena kita sebagai umat Rasulullah diperintah untuk meneladani akhlak beliau. Karena Rasulullah manusia yang paling sempurna akhlaknya di antara manusia-manusia yang lain. Sehingga Allah memujinya dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umat masyarakat. Supaya umat masyarakat tidak terpengaruh dengan kondisi jahiliyah khususnya di zaman sekarang ini. Kalau kita melihat perjalanan sejarah umat manusia, ada umat yang tunduk dan beriman, tapi banyak pula umat yang membangkang. Sebagaimana kehidupan pada zaman jahiliyah, di mana para penduduk Quraisy memiliki akhlak dan kebiasaan buruk yang melampaui batas. Mereka dikatakan jahiliyah karena mereka tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Suatu yang penting mereka anggap tidak ada gunanya. Bahkan mereka sampai menentang ajaran agama Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena kebodohan inilah sehingga banyak bayi perempuan dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Wanita-wanita termasuk ibunya sendiri dianggap sebagai harta dan boleh diwaris. Manusia direbut kehormatannya, dijadikan budak dan diperdagangkan. Karena inilah pada zaman jahiliyah dulu penduduk Quraisy disebut dengan zaman yang bodoh atau jahiliyah. Berbeda dengan zaman sekarang ini. Mereka menganggap dirinya sudah modern, sudah beradab, sudah mempunyai ilmu, menghargai harkat dan martabat manusia. Tapi namun kenyataannya hadirin hadirat, mari kita lihat bagaimana masyarakat modern sekarang ini setelah mengembangkan ilmu pengetahuannya dan teknologinya, ternyata banyak sekali manusia yang adu argumentasi, ingin menang sendiri, adu kekuatan, berebut kekuasaan, sehingga banyak manusia yang saling bermusuhan. Inilah yang dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi umat Islam. Sehingga silaturahmi akan hancur disebabkan karena manusia banyaknya saling membenci. Ini di zaman sekarang ayat-ayat Al-Quran sudah ada, sabda Nabi sudah ada, belum lagi alat-alat di zaman modern sekarang ini yang berfungsi untuk menghancurkan kekuatan musuh ternyata semakin dahsyat. Kalau di zaman jahiliyah dulu peperangannya hanya menggunakan panah, tombak dan pedang, maka di zaman sekarang ini di negara-negara yang maju teknologinya menggunakan alat yang begitu canggih sehingga mampu menghancurkan sebuah kota yang dimana sekarang terjadi di Palestina.
Ini perlu kita renungkan hadirin hadirat. Jika di zaman jahiliyah dulu manusia diperdagangkan, maka di zaman sekarang ini wanita-wanita menawarkan dirinya, mengiklankan dirinya bagaikan memasarkan barang dagangan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ini di zaman sekarang. Ternyata zaman modern sekarang ini lebih dahsyat perusaknya, lebih jahiliyah daripada dibandingkan masyarakat jahiliyah zaman dulu. Kalau sudah begitu kata Rasul, kalau kalian ingin selamat alaikum anfusakum, maka jagalah dirimu masing-masing. Jangan terjebak dengan situasi dan kondisi seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita meninjau secara hakiki, yang mampu merombak situasi, mampu merubah keadaan, yang mampu merubah suatu yang tidak baik menjadi baik, suatu yang baik akan meningkat kebaikannya, itu hanyalah Allah semata. Karena hanya Allah lah yang mampu merubah, dan karena hanya Allah lah yang membuat skenario kehidupan di dunia ini. Kalau kita ingin merubah situasi keadaan, ayo mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Sadar fafiru ilallah. Sampai Rasulullah bersabda, kalau Allah sudah menentukan kodoknya, la yardu kodon ila doa. Kodok kodarnya Allah bila sudah diturunkan, maka itu tidak akan gagal kecuali Allah bisa menyambut kembali hanya akibat pengaruh doa. Karena itu senjata yang paling ampuh bagi orang mukmin, bagi orang yang yakin kepada Allah adalah doa. Ad-doa usilahul mukminin. Kita punya keyakinan. Maka dari itu senjata yang paling ampuh adalah doa. Dan ketika kita berdoa, maka yakinlah bahwa doa kita diijabahi oleh Allah. Fa idza ta'autum fa'ikinu bil ijabati. Maka ketika kamu berdoa, yakinlah bahwa doamu akan diijabahi oleh Allah. Dan beliau mu'alif sholat wahidiyah sudah membimbingkan kepada kita semua. Bukti bimbingan beliau mu'alif sudah tercermin pada makna dan arti daripada doa yang sudah diberikan kepada kita semua, yaitu doa sholawat wahidiyah. Yang ternyata di dalam doa sholawat wahidiyah ini isi kandungannya tidak untuk diri pribadi, tapi diperuntukkan bagi umat masyarakat supaya sadar kembali kepada Allah. Lah jalan satu-satunya untuk mendekatkan diri pada zaman sekarang ini, jalan tercepat menuju sadar kepada Allah adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi dan membaca istighfar mohon ampun kepada Allah. Dan ternyata dua-duanya sholawat istighfar sudah terdapat pada sholat wahidiyah. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami. Ya Allah, limpahkanlah sholawat salam atas baginda Nabi Muhammad pemberi syafaat umat. Wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Dan atas keluarga beliau, jadikanlah umat manusia cepat-cepat sadar kembali kepada Allah. Ya Rabbana ghfir ya sirif tahwatina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, permudahlah segala urusan kami, bukakanlah hati dan jalan kami, tunjukilah dan pereratlah persaudaraan di antara kami. Inilah salah satu bimbingan beliau mu'alif kepada kita. Kita sebagai pengamal dibimbing oleh beliau mu'alif untuk tidak
memikirkan diri sendiri. Dibimbing supaya memperhatikan seluruh umat masyarakat, tidak memikirkan diri sendiri. Ini bimbingan beliau mu'alif salah satunya. Maka dari itu hadirin hadirat, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri kita, umat masyarakat jami'al alamin. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Kalau kita sudah di akhirat nanti bagaimana hadirin hadirat? Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, belum lagi akan dituntut oleh masyarakat jami'al alamin. Kita di dunia saja kita disuruh berjuang males. Mujadaus buya rubu sana saja males. Padahal kita sudah diberi peringatan oleh Allah. Jangan-jangan kita ini manusia jahiliyah di zaman sekarang ini hadirin hadirat. Mari kita introspeksi diri. Mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merintih jeritan yang benar-benar sungguh mohon ampunan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta mendapat syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghotiyada zaman radhiyallahu an. Mari hadirin hadirat, saya mohon maaf dan mari kita semangat dalam berjuang untuk memperjuangkan sholawat kesadaran ini. Cukup sekian dari saya, semua salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Laili Nasiroh dari Jombang atas penampilannya. Kemudian para Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, untuk finalis selanjutnya mari kita saksikan yaitu Ibu Nailul Fauziah dari DPC PSW Jombang Kabupaten Malang. Kepadanya kami persilakan.